Kita selesaikan semua hari ini. Bu, jangan Bu. Saya nggak mau keluarga saya sampai tahu, Bu. Mas, tolong Mas. Pada datang. Ada apa ya? Nih, mulai hari ini anak kamu saya balikin. Saya nggak mau anak saya ada hubungan lagi dengan anak kamu. Maksudnya apa ya, Bu? Udah, nggak usah banyak nanya, Bu. Pokoknya mulai hari ini adik saya sama wanita sial ini udah resmi cerai. Enggak. Saya nggak mau. Mas, kamu juga nggak mau kan? Mas, jawab, Mas. Jangan diem aja. Kan bisa diomongin baik-baik. Udah, tunggu aja surat cerai. Ayo kita pergi. Ya. Ayo. Mas, jangan pergi, Mas. Aku nggak mau cerai. Mas, jangan pergi. Sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di awal tadi kita lihat video cuplikan reka adegan dari permasalahan yang dialami salah satu narasumber kami bernama Mbak Desi, dan alhamdulillah Mbak Desi saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Farid. Selamat pagi Mbak Desi. Dan pemirsa, selain Mbak Desi juga hadir bersama kami di studio Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah saya baik. Kalau Pak Ustadz Pemirsa gimana? di seluruh tanah air, semoga baik-baik dan sehat selalu Mas Farid ya. Amin. Baik, Pak Ustadz dan Mbak Desi, tadi kita lihat di awal pertama itu adalah cuplikan mengenai masalah keluarga ya, dengan keluarga suami ya, betul ya. Boleh diceritakan kenapa bisa terjadi seperti itu? Dari awal sih kita baik-baik aja, tadinya baik-baik aja gitu kan. Ya mulai goyangnya sejak ada yang datang gitu. Jadi suami saya kan punya kakak gitu. Kakak dia laki-laki, itu kakak kedua ya. Kakak keduanya dia laki-laki. Nah, suami anak keberapa? Keenam. Keenam, dari 6 bersaudara dari atau? 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara. Nah dia itu datang ke rumah gitu kan dengan bilang kalau dia itu lagi nggak kerja, dia kehilangan pekerjaan intinya gitu ya. Terus dia minta sama saya sama suami untuk dicariin kerjaan gitu. Kebetulan waktu itu dia datangnya sore, jadi kita mau nyuruh dia pulang kan juga nggak enak ya. Jadi ya udah Mas, nginep aja di sini dulu gitu kan, untuk semalam ini nggak apa-apa. Besok oke lah dicariin kerjaan gitu kan. Jadi malam itu nginep lah. Setelah itu nginepnya apakah cuma nginep sehari atau dia akhirnya tinggal di situ terus? Enggak, jadi niatnya kan mau nyariin kerjaan kebesokan paginya gitu. Cumannya ya saya nggak tahu kalau ternyata dia niatnya udah lain gitu. Maksudnya niat lain itu apa? Udah awalnya sih nggak kelihatan gelagatnya dia aneh gitu ya. Tapi setelah pagi suami saya berangkat kerja baru aku ngerasa kalau dia tuh jadi aneh gitu. Jadi dia intinya punya niat lain lah. Oke, niat lainnya itu apa Mbak? Iya, aku nggak tahu kalau ternyata dia itu niatnya jahat ya sama aku, Mas Farid. Intinya dia mau memperkosa aku. Astagfirullahaladzim. Itu gimana cerita kejadiannya, apa dari awal apa? Jadi pagi itu suami aku berangkat kerja dan dia masih tidur. Aku jadi di rumah cuma sama anak aku dan aku aja berdua, biasanya kan kayak gitu. Nah sekarang ada dia kan. Seperti biasa lah rutinitas gitu ya, ibu rumah tangga, saya bersih-bersih, mandiin anak aku. Dan niatnya setelah itu saya memang mau
mencarikan kerjaan untuk dia, mengurus surat-surat kerjaan untuk dia. Selesai mandi, selesai rapi semuanya, tiba-tiba aja aku nggak tahu kalau dia tiba-tiba ada di belakangku. Aku nggak tahu gitu. Dia main peluk aja gitu dari belakang. Ini apaan sih? Mas mau ngapain? Mas tadi lihat orang, Mas lepas, Mas! Mas lepas! Lepas! Ayo, Mas lepas, Mas! Mas mau ngapain sih, Mas? Tolong! Tolong! Des! Akhirnya aku berhasil keluar dari situ. Aku lari ke rumah tetangga terdekat. Reaksi tetangga apa? Ya dia kaget dong ya, karena dia emang akrab sama aku waktu itu. Kenapa, ada apa? Dia bilang gitu. Bunda, tolongin aku, Bunda. Aku tolong disembunyiin di sini sampai suami aku pulang. Sedangkan ke malam itu kan itu masih lama ya, masih lama banget. Karena itu kejadiannya siang kan. Oke, terus tetangga nyembunyiin Mbak. Nah kemudian suami pulang malamnya. Suami pulang malam sekitar jam 9. Ketemu sama Mbak Desi di rumah tetangga atau di rumah? Di rumah tetangga. Di rumah tetangga. Nah suami bercerita di situ Mbak Desi sama suami. Iya. Terus suami reaksinya apa? Aku ngomong gitu. Mas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kakak kamu ngelakuin ini sama aku. Dia berusaha ngelampiasin nafsu dia ke aku. Bilang, kamu lihat. Istighfar dulu Mbak, coba tarik nafas pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz sambil nunggu Mbak Desi tenang nih Pak Ustadz. Di dalam satu rumah berbeda jenis tapi kakak iparnya tapi itu udah beda jenis. Artinya Mbak Desi perempuan, kakak iparnya laki-laki. Apakah diperkenankan dalam Islam seperti itu Pak Ustadz? Tinggal bareng di dalam rumah yang sama. Mas Farid, Islam sudah mengatur sedemikian detail tentang bagaimana berhubungan antara suami dan istri dan satu keluarga dengan orang lain. Meskipun itu kakak dari suami, adik dari suami, yang aslinya adalah orang yang belum menikah, alias orang yang bukan muhrim. Kejadian yang menimpa saudara kita ini karena diakibatkan kurang hati-hatinya menjaga hubungan antara keluarga dan suami istri yang sudah berkeluarga. Kalau kita ingin aman, harusnya siapapun tamu yang bukan muhrim itu harus masuk dalam koridor yang terbatas di rumah kita. Jangan sampai dia bisa seenaknya seperti dia menempati rumahnya sendiri. Karena akan sangat berbahaya. Namanya keluarga, apalagi ibu, kadang juga tidak sepenuhnya mampu untuk menggunakan hijab ketika di rumah, apalagi panas dan seterusnya. Ketika ada orang lain yang bukan muhrimnya, tentu ini sangat membahayakan. Yang muhrim saja kalau tidak hati-hati juga sangat membahayakan. Apalagi yang bukan muhrim. Muhrim itu artinya orang yang haram untuk dinikah. Ya, orang haram dinikah ya kakak, adik, kandung. Tapi di luar itu, maka orang itu berarti boleh untuk dinikah. Termasuk kakak dan adiknya suami. Maka pelajaran penting untuk kita semua dan untuk pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah di seluruh tanah air, kalau ada tamu dari saudara kita, tetap kita harus memberikan penghormatan dan ikramut duyuf. Tetapi penghormatan dan ikramut duyuf itu harus dalam batas-batas koridor yang syar'i. Karena keluarga tetap punya hak dan privilege yang harus dihargai. Jangan sampai mereka menumpang tapi justru membuat kemaksiatan baru. Baik dari kita sebagai sahibul bait maupun dari tamu yang menumpang. Nah, kemaksiatan baru itu salah satunya adalah melihat aurat dari tuan rumah. Atau tuan rumah melihat auratnya tamu. Nah, apa yang merasakan kita dengan keluarga yang muhrim itu sesungguhnya adalah soal bagaimana kita menjaga perasaan itu agar tidak berlebihan dan melampaui batas.
yang dialami oleh saudara kita ini adalah kejadian yang diawali dari ketidaksengajaan, tapi ternyata berbuat sesuatu yang sangat fatal. Ketidaksengajaan mungkin kita tidak tahu apakah betul kakaknya itu punya rencana jahat atau tiba-tiba nafsunya muncul saat melihat habis mandi. Kita tidak pernah tahu, karena memang setan itu begitu luar biasa menggoda kita. Kalau dia gagal menggoda dengan cara halus, dia akan menggoda dengan cara kasar. Kalau dia gagal dengan cara yang kasar, dia akan menggoda dengan cara yang paling halus. Demikian seterusnya. Maka batasan dalam keluarga itu menjadi penting agar tidak terulang kejadian yang menimpa Mbak Desi ini.